Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang hari ini. Alhamdulillah, habis olahraga ya. Jadi sehat semuanya ya. Amin. Bahagia kan hari ini habis olahraga? Sehat kan? Sehat. Ya, alhamdulillah beberapa hari ini harinya cerah. Jadi kalian juga lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Baiklah, sebelum kita mulai seperti biasa, alangkah baiknya berdoa. Siapa hari ini yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan Mario. Saya. Akhirnya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Selesai. Seperti biasa ya, saya cek dulu kehadirannya. Anissa Azara, Anissa Putri, Anselma, Clarista, oh Aulia Rahmani, mana? Sakit. Jadi Gali, sakit. Immanuel, Martin Lukas, Aktara ya, Farel, Ruli, Natali, Pegot, Rizky Yemi, Anissa Azara, Rubina, Tino Martin, Yogi, Josefa, Sakti, ada yang belum dipanggil? Intan sama Najwa ya? Intan, Najwa, berarti yang gak masuk. Aulia, belum ya Mario ya? Mario, berarti gak masuk. Aulia, Fraser, sama Gali izin sakit ya? Ya, oke. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu materi
orang Jawa. Enggak. Ada yang ngerti, Pak? Iya. Tapi kalau untuk Indonesia bagian timur, makanan pokoknya adalah jagung, sagu, ya kan? Sebenarnya kalau di Jawa pun sebenarnya nggak selalu nasi loh. Kalau orang zaman dulu makannya enggak jagung, singkong, umbi-umbian. Telo. Ya, telo. Nah, sekarang aja kalian di sini itu termasuk tingkat taraf kehidupannya sudah meningkat makannya nasi. Kalau zaman dulu itu ada singkong, ada jagung, ada umbi-umbian. Jadi masuklah kalian sekarang dengan mudah makan nasi. Tadi sarapan nggak? Enggak, Bu. Sarapan ya. Kenapa kok sarapan? Biar kalian itu fresh, nggak pusing, makanya banyak yang sakit. Kenapa? Yang pertama kalian capek, yang kedua kalian kekurangan asupan gizi. Ya. Lanjut ya. Oh iya, kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Kalau kemarin kan bahasnya sumber daya alam. Kalau sekarang bahasnya ke pemanfaatan sumber daya alam untuk ketahanan pangan nasional. Setelah kalian tahu nih sumber daya alam tuh ada apa aja, sekarang kita masuk ke pemanfaatannya, yaitu untuk pemanfaatan ketahanan pangan nasional. Terus yang nanti kita fokusnya itu ada 4 subpokok ya, yaitu ketahanan pangan dalam bidang pertanian, terus peternakan, perikanan, satu lagi perkebunan. Nanti kita fokusnya ada 4 bidang tersebut ya. Manfaatnya apa sih kalau kita mau belajar tentang ketahanan pangan? Yang pertama, kalian akan mengetahui apa saja yang bisa dijadikan ketahanan pangan nasional. Karena apa? Karena suatu negara tidak akan bisa, kemarin kan kalian sudah belajar tentang persatuan ya, tidak mungkin bersatu kalau kita dalam kondisi lapar, ya kan? Gimana kita mau mengembangkan Indonesia nih kalau rakyat Indonesia aja masih kelaparan? Tapi sepertinya kalau sekarang tuh tidak ada yang istilah kelaparan ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran untuk ketahanan pangan yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya tadi pertanian, perkebunan, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan potensi dan penyebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Dan yang ketiga, coba dibaca ansarnya. Peserta didik dapat evaluasi potensi dan penyebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan. Ya, ini nih poin ketiga yang kayak puncaknya dari pembelajaran kita. Kita diharapkan mampu evaluasi potensi dan penyebaran sumber daya ada perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan yang untuk digunakan sebagai ketahanan pangan nasional. Lanjut. Nih, untuk teknik penilaiannya seperti biasa ada 3 ya. Kalau untuk penilaian sikap nanti saya mengambil dari penilaian sikap, saya ambil dari observasi selama pembelajaran ini ya. Jadi kayak Mario Ruli nanti kalau bicara terus nilai sikapnya C ya atau K. Makanya dalam bicara terus. Terus kalau untuk nilai pengetahuan nanti saya ambil dari evaluasi di akhir pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk evaluasi kali ini besok kita menggunakan quizzes, benar-benar bisa ya. Ya, kalau kemarin besok dulu pakai tanya. Kalau kemarin tahun kalian udah bisa, kalau quizzes sudah bisa ya.
Ya, nanti kalau yang belum bisa dicoba di rumah ya. Kalau untuk keterampilan, di sini nanti kita karena menggunakan model pembelajaran project based learning, berarti nanti ada produk yang akan kalian hasilkan. Produknya apa? Produknya nanti akan yang dihasilkan adalah sebuah artikel tentang ketahanan pangan nasional. Ya, lanjut. Nih, tadi kalau untuk bahas ketahanan pangan nasional, untuk sekarang Presiden Jokowi itu menerapkan prinsip percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Juga telah menjadikan program ketahanan pangan sebagai salah satu agenda pembangunan prioritas nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nih, coba dibaca. Tujuan ketahanan pangan nasional itu ada 5. Satu, meningkatkan penggunaan dan ketersediaan pangan dalam ragam jenis bermutu tinggi, bergizi dan aman. Yang kedua, meningkatkan produksi pendapatan petani dan nelayan melalui pemberdayaan kapasitas petani dan nelayan. Peningkatan akses input, modernisasi infrastruktur pertanian dan perikanan. Serta peningkatan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Yang keempat, peningkatan iklim usaha dan yang berdaya saing, dan yang kelima, penguatan sistem pangan berkelanjutan serta pengembangan food XSP. Ya. Itu adalah tujuan ketahanan pangan ya. Yang selanjutnya, 4 komponen ketahanan pangan yang harus dipenuhi agar ketahanan pangan di Indonesia mampu tercapai dengan baik. Coba Tino dibaca 4 komponennya apa aja? 4 komponen ketahanan pangan. Ya? Yang pertama, tercukupinya ketersediaan pangan. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan. Ketiga, keterjangkauan pengelolaan pangan. Dan yang keempat, kualitas atau keamanan pangan. Ya, jadi 4 komponen yang harus terpenuhi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Yang pertama, tercukupinya ketersediaan pangan. Tercukupi dulu gimana kita mau mengembangkan ketahanan pangan kalau kita tidak punya bahan makanan yang cukup. Yang kedua, harus stabil. Jangan sekarang ada banyak makanan, besok enggak boleh, harus stabil. Jadi ya ketahanan pangan kita kuat. Dan yang ketiga, keterjangkauan terhadap pangan. Maksudnya keterjangkauan apa? Kalian semua mampu konsumsi. Jangan sampai kalian misal nih nggak mampu beli beras. Itu kan gimana kita mau meningkatkan ketahanan pangan? Masyarakatnya aja untuk beli beras masih susah. Dan yang keempat, juga harus diperhatikan kualitas atau keamanan pangannya. Jadi bukan sekedar yang penting ada bahan pokok nih, tanpa memperhatikan kualitas. Jadi kualitas juga sangat penting. Kayaknya ada yang masih kurang ya? Hah? Bukan, kita belum ice breaking ya? Ya, biar semangat ya. Ice breaking dulu yuk. Kayaknya ini mereka berdua belum semangat sama belum ice breaking. Dipimpin yuk, mari yuk. Sebelah kita es gitu. Bentar. Kalian yang bener dong. Siap ya? Ani sampai ice breaking yuk. Ani, mana dipimpin? Sebelah kita es gitu. Sebelah si Pes. Sebelah si Pes. Oh ya, kalau mengingat masa lalu, enggak, pada era pemerintahannya Pak Soeharto, kalian belum lahir ya, tapi pernah mendengar nggak zamannya Pak Soeharto? Iya, Bu. Ya dulu kalau sering ada gambar kan, iya enak zamanku toh gitu. Ya, nah pada zamannya Pak Soeharto itu ketahanan pangan Indonesia sangat baik, bahkan mendapat medali emas dari organisasi dunia apa itu FAO yang
punya PBB. Karena pada zamannya Pak Soeharto benar-benar memperhatikan kualitas atau hasil produksi dari hasil pertanian. Jadi Pak Soeharto tuh punya prinsip, beliau itu mau mengembangkan ketahanan pangan itu dimulai dari masyarakatnya harus kenyang. Jadi jangan sampai ada yang kelaparan. Jadi pada zamannya Pak Soeharto bisa dikatakan kalau untuk ketahanan pangan dalam bidang pertanian itu sangat bagus. Sering kan kalian lihat enak zaman kuto gitu kan? Ya, kalau untuk masalah yang lain berarti, tapi kalau untuk masalah ketahanan pangan zamannya Pak Soeharto bagus. Ya, setiap pemerintahan kan pasti ada plus minusnya ya. Lanjut kita ke yang pertama, ada potensi pertanian. Kalau menurut kalian potensi pertanian di Indonesia seperti apa sih? Ya. Indonesia kan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai petani. Di samping itu, Indonesia tanahnya subur sehingga sangat baik jika dikembangkan ketahanan dalam bidang pertanian. Benar. Kita memang terkenal sebagai negara agraris ya, di mana seharusnya kita itu unggul dalam bidang pertanian. Karena kita sebenarnya memiliki lahan yang luas. Ya meskipun sekarang semakin hari semakin menyempit karena digunakan sebagai pembangunan. Selain itu, Indonesia kan termasuk negara yang beriklim tropis yang memiliki kesuburan tanah yang bagus. Seperti yang kalian pelajari kemarin, sumber daya alam Indonesia kan sangat banyak karena iklimnya kita mendukung untuk berkembang biaknya tanaman. Terus ada lagi? Pak Elvin? Indonesia sebagai negara agraris, tapi mengapa pernah mengimpor dari Thailand? Ini ada pertanyaan bagus. Kita kan sebagai negara agraris, tapi beberapa waktu lalu atau mungkin sekarang pun masih mengimpor beras dari negara lain. Kira-kira kenapa ya? Kalian tahu? Kenapa kok kita kira-kira masih mengimpor beras dari negara lain? Kurang apa? Ayo yang keras. Kurang banyak hasil produksinya. Bisa disebabkan karena kegagalan panen juga bisa. Atau yang kedua bisa kualitas berasnya kita menurun, makanya mengambil atau mengimpor dari negara lain. Di samping itu saya pernah saya lupa pokoknya menteri yang mengurusi perdagangan luar negeri itu beliau mengatakan kenapa kok kita mengimpor beras. Kenapa? Salah satunya yang kita mengimpor beras untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri ya atau di Indonesia. Jadi mungkin kita kayak negatif banget ya impor beras, padahal kita negara agraris. Padahal tujuan mereka itu untuk menstabilkan harga beras di Indonesia. Mungkin waktu itu penurunan panen jadi beras mahal, ya kan? Terus menterinya mengambil keputusan untuk mengimpor beras agar harganya stabil. Itu. Terus ada pertanyaan lagi? Apa Immanuel? Apakah lahan Indonesia sudah mulai menyempit sehingga kita harus impor beras dari negara tetangga? Ya, tadi sudah saya singgung sebentar ya. Ya, kalau untuk lahan di Indonesia sebenarnya sudah mulai berkurang ya. Coba deh kalian, kalau di sini kan Bantul itu sebagai bisa dikatakan lumbungnya Jogja. Itu sebagai tempat untuk menanam padi. Tapi coba kalian lihat di Bantul, sudah banyak bangunan-bangunan yang berdiri di sana. Iya, makanya kan sawahnya jadi menyempit. Padahal seharusnya Bantul bisa menjadi lumbung padinya Jogja. Jadi kalau lumbung padinya Jogja sebenarnya Kulon Progo sama Bantul. Di sana kan pertaniannya bagus. Kalau di kota di Jogja kan sempit. Kalau di Sleman cocoknya untuk sayuran, Sleman bagian atas, Kaliurang dan sekitarnya. Kalau Gunung Kidul kalian jangan tanya ya
jadi kesuburannya kurang, beda dengan Bantul sama Kulon Progo. Lanjut. Jadi untuk potensi pertanian nanti kalian akan bahas dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kita lanjut dulu ke nih. Lahan pertanian merupakan faktor penting dalam potensi pertanian. Jadi lahan juga benar kata itu termasuk faktor yang berpengaruh dalam ketahanan pangan dalam bidang pertanian. Yang kedua ada potensi perkebunan. Perkebunan itu apa sih? Itu contohnya perkebunan. Jenis usaha perkebunan itu terdiri dari dua, yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Jadi ada dua ya, tanaman perkebunan sama pengolahan hasil perkebunan. Tadi disebutkan apa Ruli? Contohnya cengkeh. Cengkeh. Terus apa lagi? Kelapa sawit. Terus tebu. Kina. Tembakau. Ya benar. Kopi teh, susunya nggak ada. Susunya nanti ikut peternakan ya. Ya. Nah, ini kalau untuk perkebunan, di sini dekat perkebunan apa ya? Itu mah cuma pariwisata kalau Mangunan. Ya tapi itu dikit, yang luas. Kayaknya kalau perkebunan di sini, Sleman terkenal dengan hasil salak kodok. Tahu? Itu daerah Sleman Utara. Pernah lihat nggak kalian? Iya salah. Iya. Duren nggak ada, kalau duren belum Progo. Kalau semangka itu bukan perkebunan, semangka itu pertanian. Nah, kalau perkebunan yang sering, salah satu perkebunan yang berkembang di Indonesia adalah nih kelapa sawit. Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar nomor 2 di dunia. Yang pertama itu Malaysia, yang kedua Indonesia. Sawit buat apa? Ada yang tahu nggak? Sawit buat apa? Minyak. Ya, minyak. Selain minyak juga buat kosmetik yang cewek-cewek itu juga pakai minyak. Itu loh kelapa sawit, deterjen itu juga. Jadi iya minyak goreng yang utama memang buat minyak goreng, tapi juga bisa buat kosmetik, juga bisa deterjen, itu juga menggunakan minyak kelapa sawit. Persebarannya di mana kalau minyak kelapa sawit? Di Kalimantan. Di sini ada nggak yang juragan kelapa sawit? Ada. Oh, rumahnya Emmanuel. Aku juragan kelapa sawit nggak? Ya. Juragan. Berarti dia nganggap penghasilnya sekali panen berapa kuintal, berapa ton? Di mana harga kelapa sawit naik atau turun sekarang? Ada juragan kelapa sawit di sini. Wah. Biasanya juragan kelapa sawit dari Sumatera. Di sini nggak ada dari Sumatera ya? Kamu juga kelapa sawit? Oh, kamu Ada Arman. Tahu man? Oh iya, Aulia Rahman. Ya. Oh, ternyata di sini banyak juragan kelapa sawit. Ya berarti nanti kalian kalau nanti kalau untuk membahas ini perkebunan nanti kalian fokusnya kelapa sawit ya. Di sini ada sumbernya yang bisa ditanya-tanya. Oke, untuk perkebunan ada yang mau ditanggapi? Nggak ada. Kalau nggak ada lanjut ya.
juga kalau untuk dikembangkan ketahanan pangan dalam bidang kelautan itu sangat potensial sekali. Good, bagus. Benar, kata Dava itu kita kan sebagai negara yang sangat luas. Kemarin kita sudah menyinggung kan kalau 2/3 luas Indonesia adalah laut. Jadi sangat potensi Indonesia kalau dikembangkan dalam bidang perikanan. Dan memang untuk sekarang Indonesia itu fokus mengembangkan wilayahnya dalam bidang kelautan. Salah satunya itu perikanan. Nah, kalau perikanan itu ada perikanan dua, yaitu perikanan tangkap sama perikanan budidaya. Di sini ada nggak bapaknya yang membudidayakan ikan atau menangkap ikan di laut? Ada. Coba. Ikan lele. Ikan lele. Ya berarti ikutnya budidaya ya kalau ikan lele ya. Ada yang bapaknya menangkap ikan di laut? Ikan hias Ikan hias buat apa kan cuma buat hiasan, tidak bisa menjadi ketahanan pangan. Buat gurame bisa, gurame, nila itu kan banyak. Ikan tongkol bagus. Tongkol. Ikan paus nggak boleh ditangkap sebelum kamu ditangkap kamu udah dimakan. Bisa pak, itu bisa itu kalau dagingnya. Ikan paus dimakan? Iya dimakan. Kayak apa? Kecil? Enggak yang besar. Besar. Terus tangkapnya gimana? Tangkap apa? Itu. Saya baru tahu loh ikan paus bisa dimakan. Oh keren. Oh enak. Enak nggak tahu. Saya baru tahu paus bisa dimakan. Hiu juga bisa. Iya kalau hiu yang kecil saya tahu bisa dimakan. Tapi kalau paus saya baru dengar ini. Salah hiu. Ya udah kapan-kapan besok kalau kamu ke Jogja bawain ikan paus ya nanti saya ulang. Itu lebih banyak di Lembata. Lebih banyak di Lembata kalau paus. Itu ada itu banyak. Kalau di saya di NTT tuh banyak banget ikan-ikannya ya. Besok kalau kalian kesini bawa ikan-ikan yang banyak ya. Saya tadi tuh ikan tongkol, ikan lele, ikan teri itu kecil. Ya, kalau piranha, piranha tuh kalau di film tuh makan manusia gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh untuk perikanan berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Lanjut dulu ya. Yo, yang keempat ada apa itu? Itu temennya siapa? Itu saya. Coba, kalau menurut kalian, bagaimana potensi peternakan di Indonesia? Apakah bagus untuk dikembangkan sebagai ketahanan pangan Indonesia? Ya, Anselma gimana? Indonesia kan semua maka dapat dikembangkan peternakan sehingga kebutuhan ternak di Indonesia dapat ternak dikembangkan. Ya. Terus ada lagi tanggapan? Oh ya, Wina. Selain itu, di Indonesia juga banyak terdapat banyak hewan ternak sapi, kerbau, unggas. Ya. Di Indonesia juga banyak hewan ternak seperti sapi, kerbau, unggas, dan kambing. Tadi yang dari Nusa Tenggara siapa? Nah, di sana kan banyak sabana. Cocok dikembangkan peternakan. Peternakannya apa kalau di Indonesia sana? Udah. Terus sapi. Ayam mau gimana kita aja gak usah. Babi. Iya, ya, katanya kalau di teman saya pernah SM3T kan di NTT itu kayak babi setiap rumah tuh ada ya. Ada. Iya, jadi kayak kalau di sini mungkin ayam. Kalau ayam di sini kayak kebanyakan tiap rumah ada. Ya, berarti kalau peternakan dikembangkan di Indonesia bisa ya, potensinya sangat besar ya. Karena Indonesia memiliki terutama di Indonesia bagian timur wilayahnya banyak sabana yang mampu mencukupi kebutuhan pangan untuk peternakan. Oh iya, peternakan itu ada 4 macam. Yang pertama apa Mario? Ternak besar. Yang kedua apa?
berdasarkan kelompoknya. Misalkan pertanian, berarti lihat videonya yang pertanian, jangan peternakan ya. Terus kalau untuk peternakan, kalian lihat videonya yang peternakan. Nah, hasil dari pengamatan ini nanti kalian akan membuat artikel ya. Kalau untuk bagaimana membuat artikelnya nanti lebih jelasnya saya akan bagikan ke LKPD. Paham? Ya. Sekarang kita lihat video dulu ya. Ini untuk kelompok perkebunan dulu ya. Karena ini tentang kelangkaan minyak di Indonesia. Pemirsa, harga minyak goreng ini masih cenderung tinggi. Kelangkaan dan masalah harga yang tidak kunjung bisa teratasi oleh Kementerian Perdagangan ini membuat masyarakat gerak dan gerak. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan. Terakhir pemirsa, Presiden Joko Widodo pun sampai turun gunung memeriksa persoalan minyak goreng dengan menanyakan langsung kepada pedagang. Kita simak video berikut ini. Di satu sisi minyak gorengnya tidak ada, tapi di sisi lain minyak gorengnya ada, tetapi harganya cukup mahal dan pengirimannya pun juga terbilang lambat menurut pedagangnya. Nah, pemirsa, sebetulnya minyak goreng ini langka sejak kapan dan mengalami kenaikan harga sejak kapan? Kita akan lihat ke belakang. Kita melihat datanya pertama, pemirsa, bahwa kalau kita melihat kenaikan harga minyak goreng dan juga kelangkaannya ini terjadi sejak bulan November 2021, tepatnya di akhir bulan November 2021. Berarti kalau kita hitung Desember, Januari, Februari, Maret, ini sudah masuki bulan keempat setelah ada kenaikan dan juga kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Pada saat itu pemirsa, pada saat akhir November 2021 harga minyak goreng tembus Rp24.000 per liternya. Kemudian masalah ini juga seperti yang kita ketahui sampai dengan saat ini masih belum bisa terselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan ketika mendapati permasalahan ini, apa yang sudah dilakukan atau diupayakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kita akan lihat ke slide berikutnya. Pada saat itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Dan kemudian ini sudah diterapkan mulai tanggal 27 Januari 2022. Dan ini pun menjadi kebijakan baru, ini pun menjadi dasar harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng yang baru. Berapa harganya? Kita simak lagi, kita ulas, kita flashback lagi. Untuk minyak goreng curah pemirsa, ini dihargai 11.500 per liternya. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sederhana dihargai 13.500 per liter. Dan juga untuk minyak goreng kemasan premium dihargai Rp14.000 per liternya. Dan ini sudah diterapkan sejak tanggal 1 Februari 2022. Tapi meskipun HET minyak goreng yang sudah diterapkan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, ini sudah dengan harga yang baru, tetapi masih saja ditemui di masyarakat ada pedagang yang menjual minyak goreng dengan harga di atas ketentuan dan ketetapan pemerintah.
Dan pemirsa, setelah ada berbagai kebijakan itu, apa yang menjadi outputnya, menjadi hasilnya? Kita simak pernyataan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi Fikri. Bapak dan Ibu, kalau kita bisa lihat di sini, total ekspor atau license yang dikeluarkan pada sektor dan jumlahnya pada bulan pada 23 hari kemarin itu adalah 2.771.294 ton. Dengan demikian, ilmu yang kita kumpulkan lebih dari 20% atau 20,7% yang berjumlah 573.890 ton. Jadi ini terkumpul dalam 23 hari, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita kasarnya ini semua RBDOE dan CPO-nya ini kita convert, ini setara dengan 2 liter untuk kebutuhan per bulannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Pengantin lama tidak mendapatkan minyak goreng yang ia harapkan. Nah, muncul sebuah pertanyaan pemirsa. Ada dua permasalahan di sini, mahal dan langka. Kita akan bedah satu persatu. Kenapa harga minyak goreng ini bisa mahal? Kita akan lihat datanya. Ini disampaikan oleh Oken Luwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Setidaknya ada 4 hal yang menurut Kemendak ini menjadi penyebab harga minyak goreng mahal di Indonesia. Yang pertama, harga minyak internasional naik signifikan. Yang kedua, volume panen sawit semester kedua 2021 ini turun. Dan yang ketiga adalah permintaan CPO untuk industri biodiesel mengalami kenaikan. Dan adanya gangguan logistik akibat pandemi ini adalah 4 penyebab menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengapa harga minyak goreng bisa mahal. Berikutnya, kenapa minyak goreng bisa langka? Ini dia, kita akan simak datanya di slide berikutnya. Ada 3 hal pemirsa, ini dikatakan oleh Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan IG Ketut Astawa. Dia mengatakan bahwa pada praktiknya di lapangan itu ada terjadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan juga menurutnya ada juga kalangan masyarakat yang membeli ketika berhasil mendapatkan minyak goreng, mendapat pasokan minyak goreng, yang membeli dengan jumlah yang cukup besar di luar kebutuhan. Tetapi untuk alasan ini bisa dipertanyakan, bukankah sebetulnya masing-masing toko ini sudah menetapkan pembatasan tertentu? Misal di satu supermarket menentukan per orang hanya bisa membeli 1 liter atau 2 liter saja. Jadi alasan ini cukup dipertanyakan. Greenfield Latte Strong Extra 100% fresh milk tanpa susu bubuk, extra tasty. With West spesial pakai telur. Berikutnya yang adalah ada oknum yang menyelundupkan jual minyak goreng di luar negeri. Jadi dia melihat bahwa harga minyak internasional sudah mengalami kenaikan sehingga diselundupkan dan dijual ke luar negeri untuk meraup untung yang cukup signifikan. Berikutnya pemirsa, tentu masyarakat berharap ada solusi secepatnya yang bisa diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan simak bersama pernyataan dari Pramono. Dan diambil oleh pemerintah dalam waktu dekat ini, karena hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini. Iya, kan yang menjadi persoalan sebenarnya terhadap minyak curah dan juga minyak kemasan. Kurang lebih jumlahnya 9 juta per tahun. Dan ini dilihat dari total produksi kita yang hampir 50 juta. Kan hampir 26 sampai dengan 28 juta itu diekspor. Sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita. Tentu ini menjadi hal yang miris, bahkan cenderung memalukan pemirsa, karena Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia. Namun ini justru mengalami kelangkaan minyak goreng dan juga mahalnya minyak goreng. Masyarakat sudah terlalu gerah mengalami persoalan stok dan harga minyak goreng yang tidak. Sudah ya? Sudah. Coba dari video ini tentang kelangkaan minyak di Indonesia, kalau menurut kalian apa sih tanggapannya? Atau ada pertanyaan? Coba kalian berikan tanggapan dari video yang ini. Tino, ada pertanyaan nggak?
ya. Kelompoknya mau seperti yang kemarin? Ya. Pertanian, perkebunan, peternakan, sama perikanan. Silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Ya, kelompok pertanian yang mana? Untuk bicara sama sekretarisnya. Kelompok pertanian Anissa Azhara, Intan, Dedi, Dava, Mario, Aulia. Kalau untuk perkebunan kelompok 2 ya, Anissa Putri, Tino, Anselma, Reken, Galis, Septi. Untuk peternakan, Najwa, Martin, Elvin, Rubina, Ruli, Raya. Sedangkan untuk kelompok 4 atau perikanan itu Amit Rizky Yeni, Natali, Yogi, Immanuel, Larissa, sama Farel. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Itu sudah ada saya tuliskan di LKPD ya. Misalkan potensinya bagaimana, persebarannya seperti apa, itu sudah ada di LKPD. Jadi kalian membuat artikelnya harus sesuai komponen yang saya tuliskan di LKPD. Kalau sudah, ini kan kalian masih bentuknya tulisan tangan. Kalau untuk pertemuan selanjutnya dibuat PPT lalu dipresentasikan di depan seperti biasa.
Nah, terus komponen apa aja yang harus ada sudah saya tuliskan di LKPD. Misalkan potensinya seperti apa, hasilnya, persebarannya, terus hambatannya, itu sudah ada di situ. Jadi nanti kalian harus membahas sesuai dengan komponen yang saya sudah tuliskan. Maka lebar, rendah, persebaran, dan ekspornya. Nah, kalau sudah, nanti dibuat PPT besok nih presentasikan. Kalian anak-anak buat komentar dan makanya nih. Ya, kalau untuk pengumpulannya hari besok ya. Jadi untuk pengumpulannya besok ya, sama presentasinya. Yuk, sekarang kalian mulai berdiskusi sesuai dengan temanya masing-masing. Ini kita harus lihat, benar nggak? Iya benar. Nah, sampai ini. Dengan sapi besar. Sapi yang dimiliki Mas Aji ini terdiri dari beragam jenis. Ada sapi limosin, sapi omong, setiap bulan rata-rata lahir 30 ekor sapi. Jika sapi terus Kamu nyari referensi, nyari bahan yang kemarin saya biar ada gambaran. Iya. Terus kita garis-garis. Baris pun bulat-bulat. Alah, dia swimming pembaris kau lagi tuh Gi. Ada kesulitan? Kaki kanan jadi ikan, jadi ikan. Nanti kalau kenapa kok kesini? Sampai sini ada kesulitan nggak? Tidak ada. Bentar ya, kalian sekarang udah nanti dalam berdiskusi. Ibu
Bapak kan sekali jual sapi berapa untungnya? Iya, itu jual pikiran Ahmad. Berat-berat sempat tiga. Bapak namanya
Belum. Ya bantuin itu doa aja nggak selesai kalau cuma doa. Tapi kalau tanpa doa juga nggak bisa. Ya. Ya makanya seimbang doa sama usaha seimbang. Aku tuh udah bantuin jangan ngurut terus. Aku minta maaf terus tapi bilang lagi. Yuk, 5 menit lagi selesai ya. Tapi kasar ya. Apa cuti? Apa masih kurang banyak nggak kelompok sini? Kelompok ini sangat tidur ini bangun ini loh. Ibu, Dek, apa yang dulu? Hah? Dulu. Hewan. Ya, kamu diajarin apa? Apa dulu sih? Kalau di Indonesia bersebelah Luli, nggak boleh. Kelompok sini kurang apa? Banyak? Kelompok sini udah selesai. Kelompoknya Tino kurang apa? Kurang banyak ya. Kelompoknya siapa? Siapa kurang apa? Ya udah, kita waktunya mau habis ya. Karena waktunya mau habis, nanti kalian bisa melanjutkan di rumah ya. Kalau untuk pengumpulannya sama presentasinya besok, oke? Terus sebelum saya tutup ada pertanyaan? Yakin? Ayo. Ikut.
besok. Terus belum itu hasilnya jangan lupa dibuat PPT, dipresentasikannya besok ya. Jangan sampai ada besok udah waktunya presentasi belum selesai. Amin. Ya besok.